Nah, di mata kuliah persiapan disertasi itu kita itu disuruh untuk eh, mempersiapkan disertasi kita ya, proposalnya ya. Jadi bab sebelum pengajuan proposal itu. Nah, di situ tuh diadakan 2 kali seminar, teman-teman. Jadi seminar pertama itu untuk kayak apa ya, kayak waktu itu kan memang pandemi ya, jadi seminarnya itu Zoom gitu, tapi diikuti oleh masyarakat umum. Masyarakat umum dalam arti ya bukan cuma mahasiswa aja gitu. Walaupun masyarakat umum itu memang masyarakat apa ya, ya teman-teman yang penggerak dalam bidang pendidikan orang dewasa gitu lah. Nah itu saya waktu itu saya berberapa ya, bertiga atau berempat ya, bertiga mungkin itu kuliah eksklusif. Eksklusif itu maksudnya itu menerima dari luar lah, peserta dari luar gitu. Nah udah di seminar itu, nah sekarang baru yang serius beneran ini ya. Jadi di mata kuliah itu yang tadi tuh ya kayak apa ya, diseminasi lah, jadi lebih ke pengetahuan populer gitu. Nah itu terus yang kedua itu seminarnya khusus untuk mahasiswa. Nah di khusus untuk mahasiswa itu proposal saya itu diseminarkan gitu ya. Oke, udah selesai kan? Kita dapat nilai mata kuliah persiapan disertasi. Oke ya, udah selesai. Nah, proposal itu kemudian kita konsultasikan ke dosen pembimbing kita. Nah, dosen pembimbing kalau di disertasi itu kan sebutannya promotor gitu ya, atau dan promotor. Jadi ada 3, promotor 1, terus co-promotor 1 dan co-promotor 2. Jadi promotor, co-promotor 1, co-promotor 2. Jadi 3. Jadi setelah selesai mata kuliah persiapan disertasi itu, setelah selesai seminar, keluarlah surat penunjukan dosen pembimbing disertasi. Nah, kita tuh udah mulai konsultasi kan, ketika dosen kita tuh udah setuju dengan rancangan proposal kita atau rancangan penelitian kita tuh masuk di ujian, ujiannya itu namanya ujian kualifikasi ya. Nah, ujian kualifikasi itu ada 2, yaitu ujian kualifikasi tulis dan ujian kualifikasi lisan. Nah, ujian kualifikasi tulis itu kayak gimana ya, kayak merangkum seluruh mata kuliah kita dari semester 1 sampai semester akhir di bidang pendidikan gitulah, sesuai dengan bidang studi kita. Itu ditulis cuman dikasih waktu itu 1 hari ya, dan terus panjang gitu ya, diketik terus pokoknya panjang, pertanyaannya banyak, terus panjang terus gitu. Nah ketika kita dinyatakan lulus, katanya sih ya semua ujian kualifikasi tulis itu pasti lulus katanya ya, cuman saya nggak tahu juga ya, mungkin karena semuanya memang kelihatan sungguh-sungguh ya, jawabannya ya bagus ya pasti lulus. Tapi kalau misalnya kitanya asal-asal ya mungkin bisa juga nggak lulus ya, nggak tahu juga. Nah setelah ujian kualifikasi tulis itu kita udah oke, nah kita sembari sambil ujian kualifikasi lisan. Nah ujian kualifikasi lisan itu proposal kita itu diuji di depan pembimbing kita 3 ya, berarti kan pembimbing kita tuh 3, terus korprodi itu sama pengujinya cuma 1, jadi berlima ya, 1 lawan 5 dan di situ itu. Nah waktu ujian kualifikasi lisan itu saya waktu itu pakai Zoom ya, pakai September 2000 Oktober mungkin ya, Oktober 2020 teman-teman. Oktober 2020 saya tuh ujian kualifikasi lisan gitu ya. Nah dalam ujian kualifikasi lisan itu ternyata saya kan pakai metode penelitiannya itu kuantitatif tuh ya, ada 5 variabel. Nah di antara 5 variabel itu yang bisa dipertahankan hanya 3, yang 2 itu gugur, harus diganti gitu karena katanya penguji dan juga pembimbing saya itu similar atau mirip gitu dengan yang lainnya. Nah itu saya udah mulai feeling down, down banget kan, tapi ya udah diterusin lah. Nah setelah selesai ujian kualifikasi tulis dan lisan itu tuh keluarlah surat bahwa kita sudah lolos ujian kualifikasi dan berhak maju ke tahap berikutnya gitu.
yaitu memulai penelitian setelah dilakukan revisi gitu ya. Nah, berdasarkan tradisi universitas sebetulnya ya, katanya ya, kalau kita tuh sudah selesai ujian kualifikasi tulis, kita tuh sepertinya itu sudah setengah kita tuh lulus dari program doktor. Makanya boleh menyandang gelar kandidat doktor gitu ya. Tetapi ya saya nggak mau pakai itu ya teman-teman, karena itu hanya sebagai tradisi dalam sebuah universitas gitu ya. Di mana-mana juga sama sih ya. Karena apa saya nggak mau pakai itu? Karena malu ya. Misalnya sekarang udah ditulis kandidat doktor, tahun berikutnya ditulis lagi kandidat doktor, loh kok belum lulus sih gitu ya. Cuma saya nggak pernah pakai itu tulisan itu ya, malu sendiri ya. Soalnya kalau misalnya nggak lulus kan malu gitu ya, akhirnya saya nggak pakai. Nah, ujian kualifikasinya itu ya teman-teman, ada beberapa teman-teman saya yang hanya bisa mengikuti ujian kualifikasi tulis dan lisannya dia itu belum. Kenapa kok belum? Karena proposalnya itu belum disetujui oleh dosen, sehingga dia nggak bisa ngikutin ujian kualifikasi lisan. Nah, ketika pada semester itu dia tidak bisa menyelesaikan ujian kualifikasi lisannya, maka harus ngulang lagi semester depannya teman-teman. Ngulangnya adalah tulis lagi dan lisan lagi gitu. Dan ada beberapa teman saya tuh yang nggak bisa menyelesaikan dengan berbagai macam ya, saya juga nggak tahu, pergumulan orang udah beda-beda. Nah, disinilah mulai kehidupan itu terjadi karena disertasi sesungguhnya itu ya pada saat kita mulai penelitian. Nah, ketika penelitian itu saya udah coba, saya pakai sebetulnya mungkin bukan yang sulit ya, cuma karena saya memang belum pernah, karena S1 saya itu pakai operation research, S2 saya itu pakai kualitatif, metodenya triangulasi, pakai wawancara gitu aja, nggak pakai aplikasi apapun. Dan ketika saya masuk ke S3 ini saya pakai kuantitatif, metodenya pakai PET. Sebenarnya PET itu juga nggak terlalu sulit, tapi karena saya belum pernah coba jadi saya belum bisa. Terus bukan SAM-PLS ya, bukan apa tuh, structural equation modeling, bukan, yang sederhana aja PET gitu. Saya juga pakai SPSS aja ya. Nah, SPSS itu sebenarnya saya udah pernah pelajari waktu kelas S1 ya. Cuman saya lupa teman-teman, lupa wis pokoknya lali pol. Sampai saya itu stuck di pengolahan data ya. Pengolahan data itu saya stuck sampai ikut lesnya tuh ikut itu berapa kali ya, 2 kali les, ikut les 2 kali. Terus saya juga pinjem tesisnya teman saya, adik kelas saya gitu, yang kayak jagoan deh, emang dia pinter lah, bukan pinter sebetulnya, cuman dia ya memang rajin gitu, tapi cukup membantu dan menolong lah ya. Itu untuk sebagai saya tuh tahu gimana tuh cara mengolah data atau menganalisa data gitu ya. Terus saya juga lihat tutorial di Google, pokoknya segala macam lah ya, sampai akhirnya jadilah disertasi saya itu di tahun 2021 tuh saya jadikan, pokoknya saya jadi tahun 2022 ya, termasuk tahun 2022 saya udah mulai bergumul dengan namanya jurnal. Nah, di kampus saya ya itu tuh harus punya jurnal Scopus dulu. Scopus itu berarti jurnal internasional ya, Q4 gitu ya. Nah, itulah pertama kali kesulitan itu terjadi ya. Maksudnya sulit yang banget, yang lainnya juga sulit sih ya. Terus pokoknya sulit banget. Jadi saya tuh 3 semester ya. 3 semester itu 4 jurnal tuh reject gitu ya. Itu malu sekali. Satu tuh reject ya, karena saya tuh kerja sendiri sih, bahasa Indonesia juga saya kerjakan sendiri dan katanya not good in English gitu ya. Ya udah. Nah, sekarang ada 3 jurnal. Nah, satu itu ternyata jurnalnya bagus pol. Saya minta teman saya itu untuk mentranslitkan dalam bahasa Inggris dan bagus pol, tapi ternyata jurnalnya itu tidak diakui di UM gitu loh. Jadi katanya sih jurnalnya itu bukan jurnal Scopus gitu. Tapi teman saya di kampus lain itu bisa pakai jurnal ini. Nggak tahu lah ya, semua universitas punya ketetapan masing-masing. Nah, jurnal ke berapa ini? Ketiga sama keempat ini saya juga minta tolong teman saya untuk membahasa Inggris kan, tapi ternyata juga reject teman-teman. Nah, saya udah mulai kecewa itu ya, udah mulai lemes lah, karena ada 3 orang teman saya itu yang sudah lulus teman-teman.
3 orang. Jadi di antara 10 orang itu 3 orang udah lulus gitu. Pada semester kelima. Nah, semester kelima itu benar saya masih berjuang itu untuk segala sesuatunya ya. Oke. Nah, akhirnya pada saat itu saya itu disuruh oleh promotor promotor saat itu ya, untuk saya itu minta ke Pak Dekan ya, untuk saya itu bisa ujian dulu karena saya itu sudah dicek berkali-kali kan gitu ya. Nah, saya minta ke Pak Dekan saya gitu ya, tetapi saya nggak diizinkan teman-teman sama Pak Dekan saya itu sekaligus promotor saya nggak diizinkan. Beliau tuh bicara bahwa kamu dulu lah, sabar dulu lah gitu ya. Ya udah, saya akhirnya mundur ya. Yang kedua saya itu juga minta lagi ya, pokoknya sampai 2 kali ya. Pertama itu saya berdua sama teman saya itu diizinkan, terus dia udah jualan, udah tahun ketiga dia, dulu dia udah jalan sendiri, saya udah tertinggal jauh, ya sudah lah gitu ya. Yang kedua saya itu maju sendirian gitu ya, itu juga ditolak gitu. Nah, ketika ditolak itu saya itu sudah semakin down, terus sudah semakin down. Kopromotor 1 dan kopromotor 2 menyarankan agar saya tuh kamu minta lagi ujian gitu ya. Nah, tapi apa ya, Pak Dekan sekaligus promotor saya tidak bersedia gitu, nggak berkenan, nggak ngasih tanda tangan, nggak ngasih izin. Nah, terus gimana saya mau ya apa, ya nggak bisa gitu ya. Udah, akhirnya saya sedikit merasa putus asa waktu itu ya. Sudah banyak hal yang terjadi pada diri saya ya, terutama di kesehatan, nyerang ke psikis ya soalnya ya. Karena kalau kuliah S3 itu bukan cuma fisik tapi juga mental ya. Jadi saya kena psikis saya. Jadi jadinya saya tuh migrain teman-teman. Jadi tempat tidur tuh kayak goyang-goyang gitu. Saya pusing nggak karuan. Terus saya tuh muntah, bawa mual. Terus katanya teman-teman saya menjadi kurus sekali gitu ya. Saya nggak tahu juga ya. Sekarang kurus apa enggak? Katanya saya tuh kurus sekali. Terus saya tuh jadi jelek, jadi hitam, pokoknya macam-macam ya. Itu nyerang psikis saya dan saya sudah mulai nggak bisa berkomunikasi dengan promotor saya ya. Memang dari awal memang agak sulitnya komunikasi sama beliau. Kalau sama kopromotor 2 pernah mengalami kesulitan, tapi sekarang udah nggak lagi. Kalau kopromotor 1 nggak pernah mengalami kesulitan. Oke gitu, sampai akhirnya tiba saatnya ya, pada suatu masa kepemimpinan di kampus saya itu mengalami perubahan gitu ya. Jadi Pak Dekan itu berhenti menjadi Pak Dekan, digantikan oleh dekan baru, dan Pak Dekan itu menjadi korprodi untuk jurusan lain gitu ya, bukan jurusan saya. Terus saya sambil minum ya. Terus korprodi saya itu ganti juga. Nah, korprodi saya itu yang lama ya, itu juga menyarankan kamu minta ujian gitu, tapi juga nggak bisa juga sih. Saya maju sendiri ya nggak mau, Pak Dekannya nggak mau. Terus jadilah ada korprodi baru teman-teman. Nah, korprodi saya itu adalah penguji saya gitu ya. Jadi korprodi itu adalah penguji saya, bukan pembimbing saya. Dia korprodi saya. Nah, pernah juga menjadi pembimbing mahasiswa PKL di tempat saya pada saat pandemi gitu ya. Jadi pada saat pandemi itu kan nggak kesulitan tuh cari tempat, tapi tempat saya bisa lah. Nah, si korprodi saya itu jadi pembimbing PKL gitu. Pernah juga ke kantor saya, ketemu sama kabalai saya gitu. Saya sebetulnya agak takut sama beliaunya ini gitu, karena saya melihat beliaunya tuh kayaknya agak serem gitu ya. Tapi waktu ke kantor saya kok baik-baik saja. Apa saya yang salah sangka ya, saya nggak tahu lah. Waktu kuliah itu mungkin beliaunya lagi sibuk-sibuknya kegiatan di Jakarta gitu. Beliaunya jadi salah satu tenaga ahli di Kementerian Kemendikbud gitu ya. Jadi beliau Jakarta Malang, jadi mungkin beliaunya sangat sibuk gitu kan. Saya nggak tahu juga ya, dan jadi sedikit kayak sulit ditemui, atau beliau katanya teman saya sendiri nggak pernah dimarahi kok, teman saya katanya yang dimarahi. Saya jadinya jiper sendiri. Nah, sampai pada suatu saat korprodi baru datang ya. Korprodi baru itu adalah seorang profesor yang senior, beliaunya dulu adalah dekan dan profesor pertama di fakultas saya. Setelah
di jurusan saya. Nah setelah beliau itu ada 2 profesor berikutnya. Jadi profesor di tempat saya itu total 3 ya. Satu menjadi penguji saya, sekali korprodi menjadi penguji saya. Satu itu menjadi kopromotor 2 saya. Dulu waktu jadi kopromotor belum jadi profesor. Nah gitu ya, sampai akhirnya jadi profesor gitu ya. Nah profesor yang kedua ini, beliau ini menjadi akhirnya jadi penguji saya juga. Nah akhirnya si Pak Korprodi ini waktu pertama itu langsung bikin Zoom meeting untuk mahasiswa S3 dan S2 yang dalam tanda kutip bermasalah, termasuk saya. Bermasalah dalam arti apa? Belum lulus gitu ya. Nah pada saat Zoom itulah itu titik poin ya teman-teman, saya mendapatkan kelegaan ya. Pertolongan Tuhan banyak ya, salah satunya bisa melalui Korprodi saya. Ya saya puji Tuhan. Saya mengucap syukur akan itu ya. Nah, korprodi saya itu bikin Zoom meetingnya itu mulai angkatan 2000 mungkin 2021, 2022 sampai saya 2019, ada lagi 2018. Dikumpulkan teman-teman dalam satu ruang Zoom meeting. Ditanyain satu-satu, apa masalahnya kok belum lulus sampai sekarang. Nah, pada saat itu saya sudah kepingin nangis teman-teman. Jadi sudah open book memangnya sudah saya terus muangkel polis kepingin lulus tapi saya nggak bisa karena ya itu ganjalan-ganjalan atau tagihan-tagihan yang belum saya kerjakan kan. Tapi saya itu juga lihat teman saya kok sudah lulus, saya kok belum, jadi semakin nelongso atau nelangsa itu ya, pokoknya semakin hati ini sakit gitu, sakit sedih polos pokoknya. Nah ketika ditanyai dalam forum besar itu ada pertanyaan gitu ya, saya tuh ditanyain, oke 2019 yang datang itu ya, di antara 7 teman saya yang belum lulus termasuk saya, itu yang datang kalau nggak salah cuma 3 kalau nggak 4. Jadi mental untuk bertemu korprodi itu aja sudah, kita berani ketemu korprodi itu aja sudah satu poin nih, perlu mental juga. Nah saya tuh sudah mau nangis ya, tapi tak empet. Terus saya cuma tanya satu ya, siapa yang menentukan seseorang itu bisa ujian? Siapa yang menentukan? Karena promotor saya tidak mengizinkan saya ujian. Saya bilang gitu. Aku wes mek ngono tok, saya cuma gitu aja. Sorry ya pakai bahasa Jawa. Saya cuma gitu aja. Soalnya saya kalau mau ngomong banyak-banyak nanti saya kan pasti nangis toh. Jadi saya diam gitu toh. Oh ya, promotormu siapa? Beliau, saya bilang kan. Oh ya, nanti ya saya yang bicara, bilang gitu beliau, si Pak Korprodiku, aku sudah angin segar. Terus habis itu dimulailah angkatan 2022 sudah selesai, harap keluar gitu ya. Angkatan 2021 udah selesai semua, keluar. Angkatan 2020 itu sudah selesai semua, keluar. 2021 terus diomongin udah keluar. 2019 dan 2018 tetap ada di sini. Yang tetap ada di sini sebutkan namanya ya. Salah satunya saya, teman-teman. Iya ya, tolong ya itu ya. Hesti sama satu lagi teman saya, berdua aja. Tetap nggak usah pergi dari Zoom. Terus aku diem. Oke, sekarang siapa yang mau bicara dulu? Korporasiku bilang gitu. Aduh sangar ya, aku sedih. Saya udah takut. Terus sudah Hesti dulu yang bicara. Saya itu disuruh bicara ya, belum bicara saya tuh udah nangis geru-geru teman-teman. Jadi sampai nangis pol pokoknya. Sudah nggak usah nangis bilang gitu sih dosenku tuh, sampai gitu, nggak usah nangis Hesti, nggak usah nangis gitu. Saya juga udah gimana ya, nangis saya teman-teman. Terus saya tuh bilang gini banyak. Terus akhir korporasi saya bilang, ya nanti saya yang bilang sama promotormu, dia bilang gitu. Dan ternyata teman-teman, temanku yang satunya 2018 itu promotornya ya sama kayak aku, dan juga beliau juga nggak bisa ujian juga gitu. Wis toh 2 orang promotornya sama dan tidak bisa ujian juga. Akhirnya si korporasi saya bilang, sudah nanti saya yang bicara sama promotormu gitu, sama profesormu, saya yang bilang gitu. Sudah ya, sekarang dikerjakan semuanya gitu. Kalau udah dikerjakan semuanya ya saya udah selesai ya, wis bingung mau tak apa lagi.
orang tahun 2022 akhir November itu, waktu teman-teman saya angkatan 2020 udah mulai ujian-ujian tuh aku sudah selesai teman-teman. Tapi kan nggak bisa ujian, nggak dikasih gitu kan ujian. Terus udah selesaikan, aku udah selesai kok, aku bilang dalam hati ya, aku tuh sudah selesai ya, sudah toh aku bilang gitu. Terus sudah ke kampus bimbingan sama saya gitu. Gimana kelanjutannya, ikutin sebentar lagi ya.